Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argasidan Arzaki, mahasiswa BSA. Baik, presentasi kali ini saya akan mengulas tentang salah satu pendekatan atau metodologi dalam studi Islam, yaitu pendekatan teologis normatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini juga berkontribusi dalam memahami agama yang bersifat doktrin, nas, dan dogma. Namun di sisi lain juga pendekatan ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, khususnya para pemikir Muslim kontemporer. Pendekatan semacam ini menimbulkan pola dan tata pikir deduktif, tekstualistik, dan skriptual. Pada akhirnya berimplikasi pada pola pemikiran atau proses sakralisasi pemikiran, atau mungkin meminjam istilah dari Muhammad Argun, takdis al-afkar ad-diniyah. Pola pikir semacam ini juga berimplikasi pada perilaku serta praktek keberagamaan yang mungkin bisa saja bersifat kaku, stagnan, eksklusif, atau bisa juga jumud. Pada tataran yang ekstrim, agama saling biasanya kafir mengkafirkan atau terjadi ketegangan, konflik, dan lain sebagainya. Masuk dalam penjelasan pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal, formal. Sebagaimana banyak diketahui bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Maksud legal atau formal ini erat hubungannya dengan halal haram atau boleh tidak boleh atau sejenisnya. Sementara normatif sendiri adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Nah, hubungan ini bisa dikatakan bahwa agama dapat diteliti menggunakan berbagai paradigma, salah satunya normatif teologis. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan itu meliputi ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang erat hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya. Secara harfiah, pendekatan normatif teologis ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan atau teologis yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar. Di sini keberadaan pendekatan teologis ini dalam konteksnya dengan studi agama pada umumnya disebut sebagai pendekatan normatif, ya, atau bisa dikatakan sama, teologis dan normatif. Tapi banyak juga yang menggabungkan kedua term antara teologis dan normatif. Ada juga yang dibalik normatif teologis. Ada juga mungkin yang menyebutkan doktrinal teologis
dan lain sebagainya. Yang mana subjek penggunaannya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kaum agamawan. Terlihat bahwa pendekatan teologi dalam memahami agama ini cenderung bersikap tertutup. Mungkin tidak ada dialog parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan lain sebagainya. Yang mana sangat berimplikasi, yaitu terjadi pengkotak-kotaan umat. Tidak ada kerjasama, tidak ada kepedulian sosial. Dengan pendekatan demikian, agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras. Mungkin bisa dikatakan tampak asosial. Mulai pendekatan teologi ini, agama menjadi buta terhadap masalah sosial dan cenderung menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki makna. Jadi agama-agama selebihnya teologi saat ini tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga melibatkan kesadaran berkelompok atau sosiologis. Memperhatikan antara uraian kata normatif atau teologis di atas, dapat ditegaskan bahwa studi Islam dengan pendekatan teologis normatif terhadap aspek doktrinal, yaitu kerangka yang paling dasar dalam disiplin ilmu ketuhanan atau teologi, sebagai sebuah pendekatan studinya. Adapun makna teologis terutama dalam kapasitasnya sebagai pendekatan dalam studi agama, khususnya Islam, sesungguhnya dapat diidentifikasi sejumlah karakteristik yang inheren. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, teologi memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk lebih mengutamakan loyalitas terhadap kelompok internalnya sendiri semata, yang dalam tradisi keberagamaan bisa dalam bentuk agama ataupun paham dari suatu agama tertentu. Yang kedua yaitu adanya keterlibatan pribadi atau involvement dan penghayatan yang begitu kental, serta pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang dianut. Tentu sangat diyakini kebenarannya. Yang ketiga, dalam mengungkapkan perasaan dan pemikiran, teologi lebih menggunakan bahasa sebagai ungkapan seorang aktor atau pelaku, dan bukannya ungkapan bahasa sebagai seorang peneliti atau pengamat yang biasanya berposisi netral. Sedikit catatan tambahan mengenai penjelasan antara normatif dan teologis. Yang pertama yaitu dimensi normatif agama Islam menjadi sasaran studi hendaknya dalam makna luasnya, bukan makna sempitnya, sehingga cakupannya bukan hanya sebatas menunjuk pada ajaran yang secara eksplisit atau tegas dan detail, yang
mungkin hanya terkandung dalam nas atau wahyu Tuhan, melainkan juga menunjuk segala kreasi, interpretasi, pemikiran-pemikiran ulama, khususnya terhadap nas wahyu. Yang kedua yaitu keberadaan teologi yang sebagai pendekatan studi, sehingga seperti tadi dikatakan teologis normatif, yang tentunya inherent makna di dalamnya sejumlah karakteristik yang melekat kuat pada teologi itu sendiri. Selanjutnya yaitu di mana atau bagaimana kita bisa mengaplikasikan pendekatan teologis normatif dalam pendekatan studi Islam. Yang pertama, kita bisa mengaplikasikan pada wilayah teks asli Islam, yang tentunya Al-Quran dan hadis, mungkin yang otentik. Pendekatan ini dapat diaplikasikan pada wilayah ini dengan berbekal bantuan bahasa sebagai instrumen untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu aplikasi di pemikiran Islam, yang mungkin bisa beragam menafsirkan terhadap teks asli Al-Quran dan hadis. Dapat pula disebut hasil ijtihad seperti tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Mungkin secara rasional ijtihad dibenarkan sebab ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tidak semuanya terinci, bahkan sebagian masih bersifat global dan membutuhkan penjabaran yang lebih lanjut. Maka itulah diperbolehkan berijtihad. Mungkin cabangnya itu dari pemikiran Islam terdapat pokok cabang seperti hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Ya, mungkin dalam aplikasinya pendekatan ini barangkali tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam yang normatif atau yang bersifat qat'i. Mungkin persoalannya baru muncul ketika pendekatannya dihadapkan dengan realitas ibadah umat Islam yang tidak tertulis secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun hadis, namun kehadirannya sangat diakui dan bahkan diamalkan oleh komunitas muslim tertentu yang secara luas. Contoh yang paling nyata yaitu adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi turun-temurun seperti selamatan, tahlilan, atau bahkan kenduren. Dalam suatu sudut pandang tentunya memiliki sebuah kelebihan ataupun kekurangan dalam memahami dan mengkaji Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu pendekatan atau cara pandang yang dapat mengantarkan dan menawarkan suatu kebenaran sejati ataupun absolut. Kelebihannya antara lain yang pertama yaitu mungkin loyalitas beragama atau religious loyalty. Mungkin menurut saya ini
Melalui pendekatan ini, seorang akan memiliki sikap mencintai dan loyalitas dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar, tanpa dan meremehkan agama lain. Atau mungkin dengan kata lain, melalui pendekatan ini, seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai agama yang benar. Yang kedua yaitu adanya fanatisme beragama. Dengan pendekatan ini pula, seseorang akan menjadi sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Mungkin sudah sepatutnya umat beragama memang fanatik dalam memegang agamanya. Jadi umat Islam itu harus fanatik, yakin dengan agama, tidak ragu-ragu akan kebenarannya, dan serius dalam memperjuangkan agamanya. Juga progresif, mungkin itu bagian dari kelebihan pendekatan normatif. Di sisi lain juga ada kekurangan terhadap pendekatan teologis normatif. Yang pertama, bersikap eksklusif dalam beragama. Ketika seseorang meyakini suatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka hal tersebut akan menjadi pribadi yang tertutup. Mungkin tidak mau menerima pendapat dan pemahaman orang lain dan seterusnya. Dengan demikian, orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif teologis akan menutup dirinya dari kebenaran yang dibawa orang lain. Namun demikian, jika sikap eksklusif itu hanya berkaitan dengan masalah ketauhidan, maka hal itu bukan lagi menjadi suatu kekurangan. Yang kedua yaitu tentunya bersifat dogmatis. Mungkin pengertian dogma yaitu pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak boleh dibantah dan diragukan. Orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif teologis cenderung menganggap ajarannya sebagai ajaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya, tidak boleh dikritisi dan dipertanyakan lagi. Mungkin akhirnya mereka terjebak dalam yang awal saya katakan tadi, yaitu takdis al-afkar al-diniyah, yang mana meminjam istilahnya dari Arkun. Serta kekurangan yang ketiga yaitu terjebak klaim kebenaran dalam beragama. Oleh karenanya, pendekatan ini berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab sucinya, yang bercorak literalis, tekstualis, dan skriptualis. Maka pendekatan ini dalam melihat fenomena keberagaman tidak mengakui kebenaran orang lain, karena menurut mereka ya yang mereka yakini yang benar dan yang orang lain yakini adalah salah. Serta yang terakhir yaitu mungkin mudah tergelincir dalam pola pikir, atau yang pokoknya menyerang pola pikir dan keimanan. Pola pikir semacam ini sangat kental dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang menggunakan pendekatan ini dalam memahami agama, khususnya Islam. Sangat sulit untuk diajak bertukar pikiran secara jernih, dengan kesediaan untuk melakukan proses
serah terima atau mungkin bertukar pikiran, take and give, yang mana terkadang memunculkan kekakuan dan ketegangan tertentu atau tension. Mungkin bahkan tidak jarang terjadi konflik dan kekerasan yang bersumber dari pola pemikiran semacam tadi. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai pendekatan studi Islam normatif teologis dari saya. Mungkin jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan untuk pertanyaan bisa diajukan pada saat sesi kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.